Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 7101422157 dari PAKTC Angkatan 22. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi dan menjelaskan sedikit tentang etika guru abad 21 seperti itu. Nah, kita berdiskusi kali ini menggunakan 3 artikel internasional sebagai acuan kita. Nah, artikel pertama kali ini judulnya Philosophy of Education in UK, Exploring New Ways of Teaching and Doing Ethics in Education in the 21st Century. Nah, mungkin nanti ketika berjalannya diskusi teman-teman ada yang mau berpendapat bisa nulis di kolom komentar ya. Nah, isi dari artikel ini tuh garis besarnya mengungkapkan jika sifat etika pendidikan yang dinamis dan terus berkembang sebagai respon terhadap konteks yang berubah, yang menekankan pentingnya tindakan etis dalam berbagai peran dalam pendidikan. Nah, artikel ini punya beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama yaitu sifat etik pendidikan yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman yang kita tahu banyak teknologi, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang lain. Nah, ini tuh etika dalam pendidikan juga harus ikut berkembang menyesuaikan zamannya seperti itu. Yang kedua yaitu etika itu sebagai sesuatu yang harus ditunjukkan, bukan hanya dikatakan. Nah, dalam artikel ini tuh mengatakan jika etika itu tuh tidak dapat hanya sekedar diungkapkan atau hanya omongan belakang gitu, harus ditunjukkan sebagaimana kayak kita menunjukkan ke siswa atau ke rekan-rekan pendidik kita bagaimana bersikap yang baik gitu, tidak hanya sekedar diungkapkan seperti itu. Terus dalam artikel ini juga menyebutkan jika dilema etik muncul begitu saja, dilema tersebut tuh seringkali berasal dari kegagalan moral sebelumnya yang berjenjang menjadi berbagai ketegangan di dalam dan di luar lingkup pendidikan. Nah, etika pendidikan bertujuan untuk menangani kompleksitas ini. Nah, artikel dilema etika yang dimaksud di sini tuh terkait dengan penggunaan teknologi itu tadi, kayak misal pelacakan atau lain sebagainya, itu tuh jelas melanggar sebuah privasi. Namun dalam sisi lain untuk pendidikan itu ada sisi positifnya seperti itu. Nah, pendidik di sini tuh dituntut atau dihadapkan dengan dilema etik seperti itu. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari artikel pertama. Nah, di sini saya ingin mengajak diskusi teman-teman dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa sih peran teknologi digital dalam etika di dunia pendidikan di era abad 21 ini. Nah, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ke artikel yang kedua. Nah, apa sih artikel yang kedua ini? Oke teman-teman, artikel kedua kita kali ini berjudul Artificial Intelligence AI as a New Trajectory and Education. Nah, isi artikel ini itu menjelaskan terkait integrasi dan manfaat AI dalam pendidikan. Nah, teman-teman di sini udah pasti dan saya yakini sudah familiar dengan teknologi AI dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa bercerita atau berbagi cerita di kolom komentar terkait dengan pengalaman penggunaan AI ya. Nah, integrasi dan manfaat AI di pendidikan ini sendiri itu banyak sekali, bisa digunakan oleh dalam artikel ini sendiri menjelaskan terkait penggunaan luas oleh guru. Nah, ini tuh secara aktif guru tuh menggunakan AI untuk merancang pembelajaran, membuat konten, menilai siswa, dan mengotomatisasi tugas administrasi sehingga bisa fokus pada pembelajaran tingkat tinggi. Nah, penggunaan AI atau penguasaan AI oleh guru ini sendiri sangat-sangat penting untuk efektivitas sebuah pembelajaran seperti itu ya teman-teman. Nah, AI juga ini bermanfaat untuk
mendukung pembelajaran bahasa dan proyek internasional. Jadi AI itu membantu mengatasi hambatan bahasa jika teman-teman di sekolah atau siswa-siswa di sekolah itu belajar terkait bahasa-bahasa itu bisa secara mandiri belajar menggunakan AI atau tidak menggunakan teknologi seperti itu. Namun dalam manfaat yang begitu banyak ini terdapat tantangan dan isu etika dalam penggunaan AI. Nah, dalam artikel yang ini menjelaskan terkait tantangan yang pertama, yaitu ada keamanan data dan privasi. Nah, kekhawatiran utama dalam pengumpulan data siswa ini tuh jelas sedikit dilema etika ya teman-teman, karena itu penggunaan AI bisa juga AI mengambil data privasi dari siswa, namun juga penggunaan AI itu sangat membantu seperti itu. Namun tantangan yang lainnya juga ada, yang kedua yaitu kekhawatiran penggantian guru. Nah, di era teknologi seperti ini ada kekhawatiran di mana AI bisa menggantikan peran guru, karena AI sudah bisa dibilang tahu segala hal seperti itu ya teman-teman. Nah, kesimpulan utama dari artikel ini yaitu AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi integrasinya harus dirancang secara etis dan bijaksana. Nah, pendekatan yang berpusat pada manusia dan siswa ini sangat penting untuk memastikan AI itu bukan menggantikan peran guru, namun melengkapi dan menciptakan pendidikan adil dan efektif untuk semua berbagai kalangan, maupun itu guru dan siswa seperti itu. Itu tadi artikel kedua kita. Yang selanjutnya kita ada artikel ketiga. Nah, artikel ketiga kita di sini berjudul yaitu Pre-Service Chemistry Teacher Attitude and Attribute Towards the 21st Century Skill. Nah, secara garis besar artikel ini tuh meneliti terkait kesiapan calon guru kimia terhadap keterampilan abad 21 yang dimana era teknologi ini. Nah, dari kesimpulan ataupun hasil dari penelitian ini atau hasil artikel ini tuh memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan dari calon guru teknik kimia ini tuh mereka 93,8% menyatakan memiliki pengetahuan yang memadai dan berpikir kritis dan literasi informasi yang sangat tinggi. Terus memiliki dimensi sikap, dimensi keterampilan dan perilaku yang cukup baik, dan belajar dan metakognisi yang cukup baik juga, komunikasi dan kolaborasi. Namun dalam konteks komunikasi dan kolaborasi ini responnya negatif. Komunikasi hanya 4,79% dan kolaborasi 59,2%. Nah, ini menunjukkan dalam mengajar secara aktif dan kerjasama dalam calon guru kimia abad 21 yang menerapkan teknologi ini banyak sekali yang merasa kurang percaya diri dan lebih nyaman dengan penjelasan satu arah hanya dari guru itu sendiri. Jadi guru tuh sedikit tidak percaya diri untuk mengajak diskusi seperti itu. Nah, kesimpulan dari artikel ini sendiri yaitu calon guru kimia memiliki pandangan positif terhadap keterampilan abad 21, namun masih lemah dalam penerapan praktis, terutama dalam belajar mandiri, metakognisi, dan komunikasi. Nah, kelemahan ini tuh disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan kepenguasaan keterampilan teknologi, dan kurang percaya dirinya, kurang pelatihannya seperti itu. Nah, maka pendidikan guru perlu menekankan pelatihan praktik yang menumbuhkan keterampilan secara langsung di lingkungan belajar seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Oke teman-teman, sekian diskusi kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.